Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita hingga nanti kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diringankan hisabnya dan diterima seluruh amal ibadah insyaallah. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan semesta alam Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi barisannya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki wabil khusus di bulan mulia bulan Ramadan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan di bulan mulia ini kita mudah-mudahan bisa meraih amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah pada hari ini khatib ingin memberikan beberapa poin terkait agar Ramadan yang berlangsung kurang lebih selama 15 hari ini dan ke depannya kurang lebih setengahnya tidak akan sia-sia. Untuk poin yang pertama, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatu khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari salat Jumat satu ke salat Jumat di minggu ke depannya, wa ramadhanu ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, ini semua akan menghapuskan apapun di antara dua masa itu. Jadi dari Ramadan tahun ini ke tahun ke depannya maka akan dihapuskan seluruh dosanya, dengan catatan bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzat tunibat al-kabair, dosa-dosa besar dijauhi. Di dalam hadis ini bahwasanya penghapusan dosa itu ada yang terjadi di dalam satu hari, dari satu sholat ke sholat lainnya. Misalkan dari sholat subuh ke sholat zuhur, di antara dua masa itu maka Allah akan menghapuskan dosa bagi yang melaksanakan sholat. Kemudian ada juga yang 1 minggu, sifatnya selama 1 minggu, dari hari Jumat ke minggu depannya, maka Allah akan menghapuskan dosa selama 1 minggu itu. Dan yang terakhir, masa selama 1 tahun akan ada penghapusan dosa dari Ramadan, dari bulan Ramadan kali ini ke bulan Ramadan ke depannya. Maka apabila ada seseorang yang dia tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa harian di dalam sholatnya,
dia juga tidak dapatkan mingguan, dan dia juga tidak bisa mendapatkan untuk hal yang tahunan seperti Ramadan. Nabi Muhammad memberikan peringatan bahwasanya man adraka syahrul Ramadan walam yukfar lahu qad khalan nar fa'adahu Allah, bahwa siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, lalu dia meninggal dunia dan dia masuk neraka, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Dan kemudian pernyataan Nabi ini diaminkan oleh malaikat Jibril. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwasanya hadis ini mengajarkan bahwa sungguh orang yang merugi ketika ada orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan hanya lewat begitu saja. Apa maknanya? Menjalani hari-hari di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya tanpa melaksanakan amal-amal soleh. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di sebuah hadis lewat Imam Al-Bazar yang disahihkan oleh Imam Al-Haythami, inna lillah fi kulli yaumin idqa amin nar fi syahri Ramadan, bahwa nanti sesungguhnya Allah akan membebaskan beberapa orang setiap malam-malam di bulan Ramadan dari takdirnya di neraka. Fulan bin Fulan ketika nanti dia ditakdirkan di neraka akan dibebaskan oleh Allah karena syafaat dari bulan Ramadan. Maka celakalah bagi orang-orang yang menjadikan 30 hari di bulan Ramadan terbuang sia-sia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, mari kita membentuk pola pikir bahwa jangan pernah meremehkan amal-amal yang sifatnya kecil ataupun receh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahqiran minal ma'rufin syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan hanya dengan tersenyum kepada saudara kalian. Sehingga di bulan Ramadan ini mungkin ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi ada juga orang yang mungkin dia harus bekerja mencari nafkah buat keluarganya sehingga dia tidak sempat untuk membuka Al-Quran. Maka Allah akan memberikan pintu sedekah buat dia. Bukankah kata Nabi, jauhilah api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Sehingga sedekah dalam konsep Islam itu tidak dinilai dari besar ataupun kecilnya. Makanya jangan pernah meremehkan orang-orang yang sedekah hanya dengan sebutir kurma. Apabila dia tidak bisa sedekah, minimal ada zikir dan doa. Dan bertepatan dengan Ramadan ini, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu, bahwa ketika ada seorang muslim dia berdoa, memanjatkan doa di bulan Ramadan, maka setiap doanya itu akan diijabah oleh Allah atau dikabulkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kejadian yang terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ketika itu syariat berpuasa baru diturunkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka diwajibkan untuk jihad fisabilillah, bergerak dari kota Madinah sejauh 350 km menuju kota Badar untuk perang melawan kaum kafir Quraisy. Bahwasanya kita tahu perang itu merupakan perang secara logika tidak imbang, merupakan beban yang berat bagi kaum muslimin. Secara akal 300 melawan 1000, secara perhitungan 300 itu tidak akan menang. Tetapi di dalam sirah nabawiyah, Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdoa hingga selendangnya jatuh, kemudian dipeluk Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ingatlah
bahwasanya janji Allah itu pasti akan datang dan Allah akan memenangkan, memberikan kemenangan bagi kaum umat Islam. Kisah ini merupakan kisah yang masyhur karena kisah ini turunlah sebuah ayat dalam surat Al-Anfal, "Istastaghitsuna rabbakum fastabaha lakum." Ketika Muhammad meminta pertolongan kepada Allah, "Anni mumiddukum," lalu Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "bi alfim minal malaikati murfidin," maka Allah akan mendatangkan 1000 malaikat untuk kaum muslimin pada saat itu. Bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan berdoa, di mana hajat-hajat ataupun ketika kita punya masalah, maka mintalah kepada Allah di bulan ini, insya Allah Allah akan memberikan janjinya dan akan diijabah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari untuk itu jangan kita sia-siakan. Ramadan yang kurang lebih sekitar 2 minggu lagi akan selesai. Mobil khusus sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir, di mana dalam 10 hari terakhir itu terdapat malam yang mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka hidupkanlah malam itu sehingga kita bisa menjadikan diri kita sebagai predikat yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wal hikmah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Usi wa lakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahi dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.